Ada namanya keputihan. Iya. Keputihan itu najis nggak Pak? Kan suka. Kemudian apa kaitannya dengan sholat? Misal seseorang itu berhenti headnya atau menstruasinya itu waktu asar, atau katakanlah dia berhentinya jam 4:30, kemudian dia belum yakin, dia menunggu sampai waktu maghrib dan ternyata betul-betul suci, kemudian dia mandi dan dia sholat. Saya mengira ya teman-teman itu yang dilaksanakan hanya sholat maghrib dan mengkodok sholat asar. Kebanyakan seperti itu. Nah, dalam fikih tidak seperti itu. Birrul Walidain, mencari inspirasi dan literasi Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi bersama kami di Birrul Walidain Podcast. Bersama saya Pinky Meila Cahyani, dan kali ini kita akan membahas terkait fikih wanita bersama salah satu gue star yang telah di-spill di Uniswa Library Instagram. Nah, beliau adalah seorang ketua bidang wakaf, dakwah, dan pesantren Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Kita langsung sambut beliau, Ustadz Sukijan Athaillah SPDI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah. Alhamdulillah. Nanti kita akan mengupas tuntas bersama Ustadz terkait fikih wanita. Tapi sebelum itu kita bisa sapa lip lovers Ustadz dengan salam literasi gitu. 1, 2, 3. Salam literasi. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, karena terkait fikih wanita ya Ustadz, pasti langsung terfikirkan terkait darah, seperti darah haid, istihadah, nifas, wilada, dan juga fasad Ustadz. Dan kita sebagai kaum wanita itu juga terkadang masih lupa terkait perbedaan-perbedaan seperti Ustadz. Nah, mungkin bisa dijawab Ustadz. Jadi memang problematika wanita itu memang unik. Memang sangat unik sekali, dan sebenarnya tidak hanya pada pembahasan masalah darah atau katakanlah haid atau menstruasi. Banyak sekali sebenarnya tema-tema itu terkait juga tentang wanita karir yang terkait dengan fikih sosial. Tapi karena mungkin tema hari ini berkait tentang tentang kesehatan, salah satunya adalah tentang darah atau haid ataupun menstruasi dan hal-hal yang terkait itu. Ya, memang ini menjadi salah satu pembahasan yang tidak kalah penting, apalagi kita khususnya di Unisula ini perguruan tinggi yang memiliki label Islam. Tentunya kita semuanya mungkin hampir 100% sivitas kita adalah umat Islam, lalu mungkin ada 1-2 yang non muslim. Artinya ini menjadi sebuah kebutuhan penting untuk mengetahui hal tersebut. Dan apalagi kalau kita lihat sekarang jumlah populasi, mahasiswi ataupun dosen ya secara umum perempuan lah itu lebih banyak kan dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga di kampus ini. Maka menjawab permasalahan itu sangat menjadi penting. Mungkin ini bisa dimulai dari pertanyaan biar nanti saya penjelasannya lebih sesuai dengan kebutuhan aja Mbak. Karena kalau saya jelaskan dari awal pasti panjang ya, nggak selesai karena permasalahannya itu sangat kompleks sekali. Silakan nanti dimulai dari apa kebutuhan-kebutuhan yang ditanyakan. Nanti kalau ada hal-hal yang memang sekiranya belum ditanyakan tapi itu penting menurut kami, maka akan kami sampaikan dalam jawaban pertanyaan itu sendiri. Ya Ustadz, nanti juga bakal ada pertanyaan dari netizen, dari lip lovers kita sapa. Sekarang saya ingin bertanya Ustadz. Haid kan biasanya rata-rata 1 minggu kayak gitu ya Ustadz. Dan ketika kita, semisal saya ya Ustadz, biasanya saya uzurnya itu atau haidnya 1 minggu. Dan di situ ada waktu menunggu untuk suci Ustadz. Waktu menunggu untuk suci, dan ternyata di waktu itu tuh sudah berhenti. Tapi kan kita tidak melakukan ibadah wajib seperti sholat, seperti
seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan itu bagaimana Ustadz? Karena saat itu kan sudah berhenti tapi kita belum mandi wajib. Ya, pertanyaannya sangat bagus ini. Ya, jadi memang konsekuensi daripada haid itu yang paling penting pertama adalah sholat bagi perempuan yang belum berkeluarga. Kalau berkeluarga nanti kaitannya dengan pelayanan terhadap suami. Tapi karena ini mayoritas kita ini karena audienya mahasiswa ya, kita bahas yang kaitannya yang belum menikah, terutama tentang sholat. Jadi haid itu memang dalam fikih itu, terutama Syafi'iyah, dijelaskan bahwa paling wajar itu 6-7 hari atau katakanlah 1 minggu, itu yang paling wajar. Tapi perlu diingat juga bahwa haid itu memiliki batas minimal, yaitu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Dan itu hitungannya bukan waktu 1 hari 1 malam, tapi banyaknya darah haid yang keluar dalam waktu 24 jam berturut-turut. Karena kan kalau haid itu pertama keluar pasti kan terus ya deras gitu. Itu hitungannya ada 24 jam atau tidak gitu. Kalau belum ada itu berarti belum dikatakan haid. Karena belum memenuhi batas minimal. Sedangkan haid itu juga memiliki batas batas maksimal. Batas maksimalnya adalah 15 hari. Dan ini penemuan ini dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam konsensusnya atau penelitiannya. Jadi penelitian sudah lama pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita, termasuk tentang haid. Karena di Al-Quran sendiri nggak dijelaskan loh itu tentang waktu kapan, berapa lama haid, wajarnya berapa, kemudian minimal berapa. Maka ulama-ulama dulu termasuk salah satunya Imam Syafi'i melakukan sebuah penelitian. Jadi wanita-wanita yang lewat itu didata, kamu kalau haid berapa hari. Kemudian muncullah kesimpulan bahwa haid itu minimal 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam 24 jam. Kemudian wajar-wajarnya itu pada umumnya itu 6-7 hari atau 1 minggu. Kemudian paling lama 15 hari. Kemudian terkait dengan pertanyaannya tadi Mbak Pinky ya. Konsekuensinya terhadap sholat, dan kita kan tidak bisa langsung tahu kan ini sudah bersih betulan karena haid di masa-masa akhir itu kadang memang seperti sudah suci tapi ternyata belum begitu. Sedangkan sholat di masa haid itu hukumnya haram mutlak gitu, ya kan? Jadi wanita yang melakukan sholat ya sebenarnya tidak hanya sholat, termasuk berhubungan intim, termasuk tawaf, termasuk masuk ke dalam masjid, berdiam diri di masjid, termasuk menyentuh mushaf ya, menyentuh mushaf itu juga dilarang. Nah, tapi yang kaitannya yang sering kita lakukan adalah sholat, karena ini kewajiban rutin setiap waktu, setiap 5 waktu dalam 1 hari kan. Nah, lalu bagaimana ya, kita tunggu benar-benar bersih. Jadi misal nih kita bersih sampai jam 12 katakanlah, tapi kita ragu ini betul bersih atau tidak, ditunggu sampai batas sholat itu menjelang akhir, tapi jangan sampai akhir, katakanlah jam 2 lah. Jam 2 kok masih belum belum keluar lagi, artinya kita sudah ada asumsi bahwa ini sudah selesai. Maka kita ini dulu mandi nggak apa-apa. Kemudian ketika waktu sholat itu masih, kita sholat aja. Tapi misal keluar terakhir itu adalah jam 2:30 atau jam 2 lebih sedikit lah, atau jam 2. Kita mengeluarkan darah itu terakhir sampai 2:30 belum keluar lagi. Apa ini sudah suci atau belum ya? Maka itu ya kita tunggu dulu. Kalau sampai waktu asar kita tunggu dulu. Nah, kita tunggu dulu sampai benar-benar kita yakin bahwa itu sudah selesai, baru kita mandi kemudian sholat. Tapi ternyata misalkan memang berhentinya tadi kok jam 2. Kita belum duhur kan? Sampai waktu asar kita baru sholat. Baru suci kemudian kita mandi, ya kita mengqadha. Jadi kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur di waktu sholat asar, itu namanya mengqadha atau mengganti. Tata caranya bagaimana? Ya seperti sholat duhur biasa. Niatnya ya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilat qiblati adaan. Jangan pakai adaan ya. Qiblati ya. Tidak perlu qadhaan, enggak apa-apa. Karena qadha itu enggak perlu penyebutan secara khusus. Yes. Arba'a rakaat mustaqbilat qiblati lillahi ta'ala. Itu bisa. Tapi yang menjadi persoalan lagi adalah begini. Ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, saya yakin, dan
Ini perlu diketahui oleh khususnya mahasiswa kita, teman-teman kita di Unisula. Tidak hanya mahasiswa lah, dosen juga perlu tahu ini karena ini berkaitan dengan kewajiban. Misal seseorang itu berhenti haidnya atau menstruasinya itu waktu asar, katakanlah 3:30, ya kan? 3:30 baru selesai. Kemudian jam 4 atau jam 4:30 dia mandi. Kebanyakan dari teman-teman mesti yang dikodok adalah yang dilaksanakan hanya sholat asar kan? Atau katakanlah dia berhentinya jam 4:30. Kemudian dia belum yakin, dia menunggu sampai waktu maghrib dan ternyata betul-betul suci, belum betul-betul selesai mensnya. Kemudian dia mandi dan dia sholat. Saya yakin, saya mengira ya teman-teman itu yang dilaksanakan hanya sholat maghrib dan mengkodok sholat asar. Iya kan? Iya. Kebanyakan seperti itu. Nah, dalam fikih tidak seperti itu. Dia tetap wajib melaksanakan sholat duhur walaupun haid terakhirnya di sholat asar. Kenapa demikian? Kenapa Ustaz? Karena sholat duhur dan sholat asar bisa dijamak. Oh, iya. Ya kan? Dan ini cara diketahui loh. Iya Ustaz. Ya kan? Benar. Nah, kalau begitu kan kalau kita hanya melaksanakan sholat asar dan maghrib berarti kita terbebani dosa karena kita tidak melaksanakan kewajiban sholat duhur. Tapi kan sholat duhur masih dalam kondisi menstruasi, Pak. Nah, tapi kan duhur sama asar bisa dijamak. Maka tetap wajib dilakukan sholat itu, mengganti sholat itu atau sholat qadha begitu. Iya Ustaz. Itu. Begitu juga nanti kasusnya sama ketika antara sholat maghrib dan isya. Misalkan dia selesai jam 10 malam, ya kan, jam 10 malam, kemudian dia sadar nggak keluar lagi sampai subuh, nggak keluar lagi karena mungkin waktu malam dia menunggulah, siapa tahu nanti hampir menjelang subuh atau pas subuh keluar lagi, karena juga meresahkan sholat dalam keadaan haid itu kan memang dilarang ya. Akhirnya kita bangun tidur tidak ada tanda-tanda darah itu keluar, artinya dia suci terakhir jam 10 malam. Nah, tapi dia enggak karena sudah tidur. Maka saya mengira juga teman-teman akan hanya melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Padahal itu yang wajib dilakukan juga adalah sholat maghrib. Kenapa? Karena maghrib dan isya bisa dijamak. Nah, itu terkait kewajiban perempuan yang haid, yang selesai haid, yang terkait tentang masalah sholat. Dan ini penting. Mohon maaf sekali teman-teman, saya sering kita semua sering mendengar lah bahwa hadis Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa besok di neraka itu kebanyakan perempuan, wanita. Ya kan? Bukan sebuah mendeskripsikan wanita, bukan, karena memang satu alasan logisnya populasinya memang kebanyakan perempuan, dan perempuan itu memiliki problematika yang tadi unik itu dan konsekuensinya terhadap ibadah wajib kita sholat. Maka ketika mereka tidak mengetahui itu, mereka akan salah memahami dan salah bersikap apa yang harusnya dilakukan. Itu terkait dengan sholat. Untuk mandi mungkin pertanyaannya khusus atau saya jawab langsung ini? Untuk mandi boleh Ustadz? Ya, tentunya sebelum berpikir tentang kewajiban kita terkait sholat, ya kaitannya dengan haid ini, problematika kemudian yang perlu dipahami adalah mandi besar. Setelah kita suci. Saya sering bertanya kepada mahasiswa itu ketika menjelaskan mata kuliah PAI 2 kan fikih ibadah itu, saya tanya. Selalu saya tanya terus, saya cek ombak atau coba mengukur seberapa jauh kemampuannya. Saya tanya rukun mandi itu berapa? Itu tidak banyak yang tahu. Rukun mandi berapa coba? Kewajiban orang mandi besar itu berapa? Hal yang perlu dilakukan sebenarnya. Ini banyak yang salah paham. Iya. Menurut Mbak Pinky berapa? Berapa Ustaz? Enggak kan, Mbak Pinky juga seorang perempuan, mohon maaf ini kan setiap bulan kan pasti melakukan aktivitas mandi besar setelah menstruasi selesai. Menurut pengetahuan Mbak Pinky, apa saja hal yang wajib dilakukan ketika mandi besar? Hal yang wajib dilakukan. Yang pertama itu pasti mengguyur keseluruhan. Ya, niat mesti ya. Niat pasti. Setelah itu apa lagi? Setelah itu mengguyur.
Ya mengguyur, oke. Terus mengguyur dari kepala hingga kaki. Setelah itu apa Ustadz? Setelah itu kalau saya ya Ustadz menjelaskan saya. Ya gak apa-apa, santai. Kalau saya biasanya wudhu, tapi itu kan termasuk kesunahan. Sunnah. Iya. Pertanyaan saya yang wajib, yang harus. Yang harus. Setelah itu serasa itu sudah kompleks, sudah benar-benar bersih, itu sudah Ustadz. Dan setelah itu baru boleh seperti memakai sampo, sabun dan sebagainya. Itu. Ya, jadi memang betul. Jadi sebenarnya mandi itu simpel, tapi terkadang karena kita tidak memahami menjadi sebuah kesulitan dan menjadi sebuah kemalasan. Ya. Jadi rukun mandi itu simpel, hanya 2. Niat bersamaan dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Hanya itu saja. Selama air itu sampai pada kulit dan rambut, itu sudah sah. Adapun samponan, sabunan itu bukan hal yang wajib dilakukan, yang membasahi itu. Nah, cuma sekarang gini, yang kadang perlu dipahami adalah ketika mandi besar itu, waktu kita memakai sampo kapan, memakai sabun kapan. Nah itu, ya, memakai sabun kapan? Harus menunggu air itu rata terlebih dahulu. Menunggu air itu rata terlebih dahulu. Jadi benar-benar air itu sudah merata ke seluruh kulit dan rambut kepala dan kulit kepala, semua kulit. Setelah itu kemudian baru memakai sabun dan sampo dan sebagainya. Namun perlu diperhatikan, dalam fikih itu selalu diingatkan ketika meratakan air ke seluruh tubuh itu perlu diperhatikan lekuk-lekuk tubuh yang sulit dijangkau air. Seperti mohon maaf ketiak, kemudian ini daun telinga, kemudian mohon maaf antara 2 pantat itu, ya, kemudian kalau kita mandinya sambil duduk, belakang lutut itu apa namanya itu, kan mesti terlipat kan. Nah itu perlu diperhatikan juga. Kemudian sela-sela kaki, nah itu diperhatikan. Nah setelah rata semua baru pakai sampo. Kenapa kalau kita menggunakan sampo sebelum air itu merata? Karena kalau itu kita lakukan sebelum air merata, maka siraman yang berikutnya itu air yang kita siramkan akan bercampur dengan wewangian, baik itu sampo maupun sabun, dan itu merusak kesucian air. Jadi air yang bisa membersihkan hadas dan najis itu kan air yang suci, mensucikan. Jadi ketika air itu bercampur dengan sampo, sedangkan kadar air itu tidak ada 2 kulah, volumenya tidak mencapai 2 kulah, maka air itu menjadi tidak lagi mensucikan. Dia hanya suci, tapi tidak mensucikan. Seperti misalkan air dalam gelas ini suci, misalkan pertama kita ambil dari keran suci, bisa digunakan untuk istinja atau cebok lah. Tapi ketika kemudian dimasukkan wewangian, entah itu sabun atau sampo atau parfum wangi kita semprot, maka ini sudah berubah menjadi air yang suci saja. Suci airnya, disentuh nggak najis, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka ketika kita belum bisa meratakan air ke seluruh tubuh, kita memakai sampo, maka nanti air yang mengalir berikutnya untuk membasahi kaki itu sudah berubah sifatnya, tidak lagi mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Nah ini perlu diperhatikan. Kalaupun nggak pakai sampo tidak masalah. Dan perlu diingat, mandi besar itu tidak harus dari kepala, boleh dari kaki dulu, boleh dari tangan dulu. Misalkan begini, ini asumsi saya ya, orang mandi besar itu rata-rata pagi hari lah. Kalau headnya malam selesai itu pasti nunggu malam hari, biasanya kan gitu. Dan pagi hari itu identik dengan cuaca dingin, maka ketika mau mandi kadang ya malas, takut dingin. Kalau dari kepala takut, dari pakai dulu nggak apa-apa, dari ujung kaki dulu nggak apa-apa, dari tangan dulu nggak apa-apa. Karena dalam mandi itu tidak ada rukun yang namanya tertib. Beda dengan wudhu, harus wajah dulu, tangan dulu, kepala dulu, baru kemudian kaki kan. Kalau mandi nggak, boleh dari atas, dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah. Yang boleh. penting merata. Sabun dan sampo itu tidak wajib lah, boleh, itu kesunahan biar tubuh kita wangi.
Nah, ini perlu diperhatikan juga karena dalam pendapat yang lain rukun mandi itu tidak hanya 2 tapi ada 3, membersihkan najis sebelum mandi. Nah, iya. tapi pendapat yang lain mengatakan itu tidak perlu karena secara otomatis nanti akan hilang. Mengapa demikian? Karena membersihkan najis itu tidak butuh niat. Iya. Jadi membersihkan najis itu tidak butuh niat. Kalau membersihkan hadas butuh niat. Wudu harus niat. Oh, iya. Mandi harus niat dan itu rukun. Tapi kalau membersihkan najis itu tidak butuh niat. Misal sandal kita najis, kita taruh di depan rumah, kena hujan bersih, ya hukumnya suci. Begitu juga ketika tubuh kita itu ada najisnya, entah itu darah, ya kan, atau kencing, ketika kita mandi besar, secara otomatis ya najis itu hilang. Karena membersihkan najis tidak butuh niat, bisa didobel gitu. Iya. Itu alasan kenapa satu pendapat mengatakan bahwa rukun mandi itu hanya 2, tidak 3. Gitu. Itu terkait tentang rukun dan konsekuensi pasca haid atau menstruasi terhadap kewajiban seorang perempuan dalam menjalankan ibadah sholat wajib. Itu. Iya Ustadz, izin melanjutkan. Iya. Masih terkait haid Ustadz. Biasanya kan kalau perempuan haid itu kayak rambut rontok itu disimpan, terus kuku panjang kayak gitu dipotong ya disimpan gitu Ustadz. Itu bagaimana aslinya gitu hukumnya? Ya sebenarnya nggak ada hukum yang membahayakan, cuma memang ada satu hadis yang mengatakan barang siapa laki-laki maupun perempuan seseorang lah anggota tubuhnya lepas dalam keadaan tidak suci kan akan meminta pertanggungjawaban di akhirat. Tapi itu kembali lagi bahwa itu bukan persoalan fikih tapi sudah persoalan tasawuf ya. Jadi itu bukan hal yang berkaitan dengan kewajiban ibadah kita. Dan hal seperti itu juga kadang sulit kita jaga. Jadi hal-hal yang memang sulit kita jaga itu dimaklumi oleh agama. Contoh ini ya. Ketika kita puasa, pagi hari kita wudu. Berkumur bagi orang yang puasa di pagi hari itu kan hukumnya masih sunnah. Kecuali ketika dia wudunya ba'da duhur, setelah masuk waktu duhur, itu berkumur itu menjadi makruh bagi orang yang puasa. Tapi sebelum tiba waktu duhur, berkumur itu ketika wudu masih hukumnya masih sunnah bagi orang yang puasa. Nah, ketika kita berkumur, baik dalam wudu maupun tidak, pasti kita percaya bahwa ada sisa air di situ. Dan itu akan bercampur dengan ludah dan itu pasti akan tertelan. Apakah itu membatalkan puasa? Dalam fikih tidak. Kenapa? Alasannya karena menjaga hal seperti itu tuh sulit. Iya, benar sekali Ustaz. Atau kata dalam bahasa santri itu ngereksone angel, menjaganya sulit, menghindari itu sangat sulit. Begitu juga dengan rambut rontok. Rambut rontok tidak hanya pas disisir. Apalagi perempuan yang berhijab. Kadang melepas hijab aja rambut bisa rontok dan ketika kita tidak tahu. Nah, artinya apa? Ya, yang penting tidak secara sengaja melakukan hal tersebut. Ya, artinya. Jadi tidak ada kaitannya dengan konsekuensi fikih lah. Itu hanya persoalan ini keutamaan beramal aja. Fadhilul amal lah ya. Jadi keutamaan beramal lebih baiknya memang ya supaya tidak memotong kuku ya, menjaga supaya rambut tidak rontok. Kalau kuku masih bisa ya, bisa. Masih bisa dijaga lah mudah. Tapi kalau rambut itu susah. Hal yang sangat sulit dijaga dan itu tidak konsekuensi dosa tidak ada. Tidak sampai pada problematika ini haram kemudian dosa enggak. Itu hanya keutamaan saja. Fadhilul amal. Ya begitu. Berarti kalau saat haid kita keramas itu boleh Ustadz? Boleh atau tidak? Ya untuk menghindari supaya rambut kita tidak rontok ya nggak perlu lah. Kan kita juga nggak punya kewajiban apapun untuk keramas itu. Artinya tidak ada hal yang menuntut untuk kita keramas, begitu. Ya kan? Kecuali kalau sudah suci memang kita harus keramas dan sholat. Tapi selama haid kan tidak ada tuntutan secara agama untuk melakukan keramas. Ya kan? Kecuali memang ada mahdorot, sangat panas sekali. Karena cuaca panas, rambut kita gatal, dan itu membuat kita tidak nyaman istirahatnya tidak apa-apa, keramas tidak apa-apa. Berarti diperbolehkan. Karena nggak ada larangan yang mengharamkan wanita keramas ketika haid, nggak ada. Hanya saja itu dihindari dalam rangka untuk menghindari rontoknya rambut. Tapi kalau ada sebuah ancaman, mahdorot yang
sulit, mungkin karena kepala panas, gatal, nggak bisa istirahat, nggak nyaman tidur, ya keramas nggak masalah. Nggak sampai pada hukumnya sampai haram, enggak. Iya benar Ustadz. Jadi begitu lip lovers. Iya. Karena pasti banyak sekali kayak ini bener nggak ya, karena pasti dari sana ngomongnya gini, sana ngomongnya gitu. Iya. Nah. Oke. Dan masih terkait haid Ustadz. Iya. Biasanya wanita itu ada obat penghenti haid. Nah, biasanya kan kayak saat ibadah haji, umroh ataupun puasa itu kan mereka kayak eman kalau semisal waduh waktunya haid tapi mereka waktunya juga mau ibadah haji atau sebagainya. Nah, hukum meminum obat menghentikan haid itu bagaimana Ustaz? Oke. Kalau kaitannya dengan haji, karena apalagi sekarang haji itu kesempatannya sangat Susah. minim ya, Minim. sangat sulit. Dan kita untuk mengulang berangkat haji lagi itu butuh waktu yang lama. Sedangkan kita punya kewajiban kalau kita sudah harta kita sudah lebih kan wajib. Maka ketika untuk melaksanakan ibadah haji nggak apa-apa dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan ibadah tersebut. Karena kan kalau nanti haid dia nggak bisa tawaf. Okay. Kalau umroh sunnah, ya tentunya itu adalah hal yang bisa disiasati lah. Kita kan wanita itu kan memang diajari untuk cermat dari peristiwa haid ini. Salah satunya adalah cermat dalam mengatur waktu ibadah. Misal kita kok biasanya haidnya tanggal 15, ya kita umroh setelah haid itu suci, kita ikut umroh yang tanggalnya tepat begitu, supaya tidak perlu sampai meminum pil, karena itu juga saya yakin punya konsekuensi terhadap kesehatan. Begitu ya. Itu kalau umroh sunnah ya. Tapi kalau memang ibadah haji kan wajib, memang harus pakai itu. Gimana? Misalkan kita sudah pada tahapan rukun tertentu, kemudian kita haid kan nggak bisa tawaf kan nggak jadi haji begitu. Sedangkan waktunya kan kalau haji itu kan fi ayamin maklumat kan, dalam hari-hari tertentu, nggak bisa diganti dengan hari lain. Benar. Jadi memang harus pakai itu begitu ya. Jadi kalau itu hanya soal ibadah yang bisa diganti waktunya, termasuk umroh sunnah bisa kapanpun, maka menurut saya tidak perlu sampai minum obat. Begitu dengan puasa. Kenapa wanita haid takut tidak puasa? Wong itu diatur di dalam Al-Quran, fikih juga. Wanita yang haid juga kan nggak harus puasa dan bisa diganti di lain waktu. Ngapain sampai minum obat? Atau sama-sama puasa. Ya kita berjalan aja lah sesuai dengan sesuai dengan sunatullah. Memang kita fitrahnya perempuan, waktunya haid ya haid. Karena tidak ada hal yang menuntut itu kecuali haji ya. Iya. Kecuali haji. Karena dan semisal ya Ustadz, biasanya kan kalau ya kita generasi Z bahkan milenial juga menggunakan aplikasi pelacak menstruasi. Nah, itu menurut pandangan ulama. Pelacak maksudnya bagaimana? Biasanya kan ada aplikasi ini Ustadz terkait melacak waktu menstruasi kita. Oh gitu. Begitu. Hanya untuk istilahnya untuk menebak kapan begitu. Ya enggak masalah. Karena hanya aplikasi kan untuk kira-kira memprediksi kapan saya akan. Ya enggak masalah. Karena itu juga untuk antisipasi dan itu penting sekali juga. Penting loh. Ya, penting karena kita wanita mungkin kalau pas haid kan juga mempunyai kebutuhan khusus kan. Ya boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh saja. Ya, boleh. Oke, Ustaz. Ada lagi Ustaz. Pasti banyak banget. Ini masih terkait tadi Ustaz. Karena kan minimal waktu haid kan 1 hari atau 24 jam keluarnya darah tersebut. Nah, semisal di hari ini tanggal 5 itu saya mengeluarkan haid tapi cuma 1 jam. Terus udah berhenti, terus besoknya keluar lagi. Apakah di hari ini dan besok itu termasuk istihadah kah atau darah apa Ustaz? Ya. Jadi itu tadi mau saya jelaskan juga, tapi saya juga antisipasi karena saya khawatir ada pertanyaan tentang itu khusus begitu ya. Jadi kaitannya dengan haid ini pasti dengan istighatsah juga. Kalau nifas nantilah, kalau itu bagi kalau sudah memiliki anak ya, karena nifas itu setelah melahirkan. Nah itu memang penting. Jadi begini, haid itu yang minimal 1 hari 1 malam dengan hitungan jam 24 jam. Selama tetesan darah itu tidak ada sejumlah itu, maka itu belum bisa dikatakan haid. Kaitannya haid ini adalah dengan waktu suci. Jadi begini, antara jeda waktu suci dari menstruasi
ke mens berikutnya itu kalau dalam bahasa turos itu ya, kitab klasik itu namanya waktu bersih, waktu suci. Waktu suci. Kalau bahasa milenialnya apa itu ya? Waktu suci ya memang ya, waktu suci. Jadi jeda waktu suci juga memiliki waktu suci juga memiliki ini Minimal. batasan minimalnya dan batasan maksimalnya. Batasan minimal waktu suci itu berapa? Jeda antara suci dari menstruasi sampai dengan mens berikutnya itu minimalnya adalah 15 hari. Iya. Batas maksimalnya tidak terbatas. Iya. Karena ada perempuan yang tidak pernah haid. Iya. Kan begitu kan. Jadi misalkan tanggal 1 kamu suci dari menstruasi, bersih dari menstruasi. Kemudian tanggal 13 sudah keluar darah lagi. Itu dalam fikih belum dikatakan sebagai haid. Kenapa? Karena belum melewati batas minimal waktu suci. Batas minimal waktu suci tadi berapa? 15 hari. 15 hari. Iya. Lah, itulah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan perempuan di luar waktu haid itu yang disebut dengan darah istihadah atau darah yang keluar karena penyakit, karena tidak sehat. Itu ya. Ketika perempuan itu mengeluarkan darah haid ini, mengeluarkan darah istihadah ini, maka kewajiban sholat harus tetap dilaksanakan. Iya. Iya kan? Oke, Nah, betul. ada lagi pertanyaan. Dan ini tidak 1-2 dialami oleh perempuan, semoga tidak kita atau keluarga kita. Ada namanya keputihan. Iya. Ya kan? Ada Iya. keputihan. Itu penting sekali. Keputihan itu najis enggak, Pak? Kan kemudian apa kaitannya dengan sholat? Perlu diketahui bahwa semua cairan yang keluar dari kemaluan ataupun lubang belakang anus itu semuanya najis kecuali satu, sperma. Selain dari apa? Selain dari sperma itu, selama bentuknya cair maka hukumnya najis. Termasuk keputihan. Dan ini perlu disikapi oleh para teman-teman mahasiswi atau perempuan lah. Kaitannya dengan sholat bagaimana, Pak? Kadang karena keputihan itu nggak seperti haid ya, sewaktu-waktu dan tidak ada hitungannya. Nah, ketika perempuan memiliki penyakit keputihan ini atau istihadah seperti ini, maka perlu diingat bahwa mengambil wudhunya itu harus setelah masuk waktu sholat. Jadi perempuan yang punya penyakit keputihan secara rutin ya, itu misalkan dia mau sholat duhur wudhunya 11:30 itu tidak sah loh. Karena itu termasuk ibadah daruri. Jadi nanti ibadah yang kaitannya dengan darurat. Maka wanita yang memiliki penyakit keputihan itu wudhunya harus setelah masuk waktu sholat. Jadi setelah adzan baru sholat dan dilakukan segera. Kemudian dibersihkan kemaluannya, dikasih tutup. Kalau dalam bahasa klasik dulu itu disembeli pakai kapas atau apalah. Kalau sekarang sudah ada panty liner kalau nggak salah ya. Ditutup, kemudian langsung wudhu sholat. Dan diperhatikan adalah jeda antara dia membersihkan itu dengan wudhu dengan sholat itu tidak boleh waktu yang lama. Harus dilakukan secara beruntun, mualah tak 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 tak. Nggak boleh kemudian dia habis membersihkan teleponan chattingan scroll TikTok dulu baru wudhu ya kan. Setelah wudhu kemudian dia TikTokan lagi baru sholat, nggak boleh. Jadi setelah masuk waktu sholat dibersihkan, wudhu, sholat. Nah setelah sholat bebas lah, mau scroll TikTok sambil mager-mageran tidak apa-apa. Tapi jangan sampai di antara membersihkan kemaluan, wudhu dan sholat itu dijeda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan sholat. Itu yang perlu diperhatikan, Mbak. Ya. Tapi kalau keputihan ini sholatnya harus ada loh ya, harus tepat waktu loh. Dengan cara seperti itu tadi. Ini namanya istihadah atau darah putih yang keluar karena tidak sehat. Nah, dan itu darah putih, kalau darah istihadah yang merah itu ya selama tidak keluarnya tidak dalam masa haid, maka itu dikatakan sebagai bahasa kamu fasad ya dalam istilah lain atau istihadah. Dan itu tetap berkewajiban sholat. Nah begitu, sama dengan keputihan. Oke. Begitupun juga wajib melakukan puasa Ramadan, Ustaz. Wajib Ramadan, dan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid menjadi gugur karena itu bukan haid. Jadi aktivitasnya seperti wanita normal. Cuma kalau dalam kasusnya sholat seperti tadi, kasusnya beda. Cara mengambil wudhunya,
itu sama hukumnya dengan orang yang punya penyakit beser. Beser itu yang ngompolan itu loh, Mbak. Ya, yang mohon maaf air kencingnya mudah keluar dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Maka cara mengambil wudhunya juga sama setelah masuk waktu sholat. Gitu. Oke. Lanjut ke Ustadz. Iya. Nah, masih terkait darah. Ini lebih ke apa ya, ibu-ibu sih Ustadz. Ya. Biasanya kan kalau darah setelah melahirkan itu kan sudah kita ketahui gitu kan. Tapi kalau darah orang yang keguguran Ustadz, itu ikutnya darah apa Ustadz? Ya, bagus pertanyaannya. Dan ulama terdahulu itu memang hebat, Mbak. Itu juga sudah dibahas. Jadi begini, wiladah itu kan melahirkan. Ini juga wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi itu kan bagi perempuan yang tidak dialami tidak. Jadi hal yang mewajibkan mandi itu 6. Yang 3 hanya dialami laki-laki, yang 6 dialami perempuan dan laki-laki. Yang hanya dialami mohon maaf salah. Jadi 6, yang 3 dialami hanya perempuan, hanya perempuan. Itu adalah haid, melahirkan, sama nifas. Maka istighatsah tidak mewajibkan mandi. Ya kan, istighatsah tidak wajib mandi. Itu hanya penyakit saja yang perlu disikapi. Pertama tadi haid sudah, nifas wiladah ini melahirkan. Jadi orang yang melahirkan saja itu sudah wajib mandi. Dalam literasi klasik itu, literatur klasik itu, walaupun yang dilahirkan berupa darah sekalipun, masih bentuk mudghah, masih berbentuk alaqah sekalipun. Jadi kan proses penciptaan manusia dalam kandungan itu kan sperma, kemudian darah, ya kan, darah yang menggumpal, alaqah, ya, masih bergantung, terus kemudian daging yang menggumpal. Apapun yang dilahirkan, baik itu berupa seorang bayi yang normal sehat ataupun darah yang menggumpal ataupun masih berbentuk daging yang menggumpal, bahkan darah sekalipun, itu tetap mewajibkan mandi. Tetap mewajibkan mandi. Dan setelah itu dia nifas atau tidak kita lihat. Kalau nifas ya berarti nunggu sampai nifasnya selesai. Karena orang yang wiladah itu melahirkan itu pasti nanti ada nifasnya. Karena nifas sendiri itu pengertiannya adalah darah yang keluar pasca melahirkan, dan itu jedanya nggak lama. Walaupun yang dilahirkan baru segumpal daging ataupun segumpal darah, dia tetap wajib mandi besar. Dan ini perlu diketahui oleh ibu-ibu atau calon ibu-ibu, teman-teman kita di Unisula. Tapi setelah keguguran itu ada memungkinkan mengeluarkan nifas? Memungkinkan, karena namanya nifas sendiri itu darah yang keluar setelah melahirkan. Keguguran, karena keguguran baik naudzubillah ya, keguguran maupun lahir secara normal sehat itu kan jalannya sama gitu loh. Dan jalan yang dilalui nifas juga kemungkinan bisa keluar. Kemungkinan bisa keluar. Oke, Ustaz. Ya, gitu. Setelah membahas perdarahan kali ini, kita akan membahas terkait yang relevan juga Ustaz, yang dialami wanita kayak gitu. Nah, ini kan serba digital ya Ustadz. Di dunia sekarang serba digital, dan mencari rezeki juga biasanya lewat digital, Instagram dan lain sebagainya. Dan semisal seorang wanita itu masih dalam keadaan masa iddah, tapi dia mempunyai kewajiban untuk memposting di Instagram, contohnya endorse kayak gitu Ustadz, karena seorang selebgram gitu. Jadi iddah itu kan masa tunggu ya, terutama ketika seorang perempuan habis meninggal suaminya kan. Itu kita lihat dari tujuannya dulu sebenarnya apa. Masa iddah itu adalah masa bergabung untuk menghormati suami yang meninggal, untuk tidak terlebih dahulu menampakkan diri, bahkan berdandan pun dilarang, karena itu untuk menghargai. Nah, itu waktu itu kan memang orang itu keluar, dikatakan keluar kan bila dia keluar kamar atau keluar rumah lah. Tapi sekarang hal itu kemudian berkembang, kalau sekarang orang keluar itu tidak harus, orang nampak itu nggak harus keluar rumah. Di dalam rumah itu pun dia bisa nampak melalui media sosial. Dan menurut saya itu juga
hal ini bisa dikiaskan dengan itu tadi, larangan atau tujuannya untuk bersembunyi, untuk menghormati, menghargai masa bergabung itu. Jadi ya dilarang gitu, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media. Saya kira ya itu nggak lama, kan 40 hari itu. Dan itu perlu dilakukan juga. Perlu dilakukan karena untuk menghargai ini, untuk menghormati masa-masa bergabung itu. Selama tidak darurat loh ya. Selama tidak darurat. Darurat itu artinya ya yang mengancam kejiwaan. Misalkan mohon maaf ada banjir. Kemudian merumah-rumah boleh keluar saja karena kan itu darurat. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, enggak boleh untuk melakukan hal tersebut. Ya tapi juga ini kan kaitannya dengan tidak hanya dengan fikih tapi juga dengan sanksi sosial. Kan tidak patut juga misalkan amit-amit naudzubillah ya. Suami baru meninggal seminggu udah tayang di selebgram dengan wajah yang tersenyum, yang bahagia, kan juga nanti juga tidak hanya dampak dari segi fikih tapi juga dari bidang sosial. Begitu. Bahkan itu untuk mencari nafkah itu juga nggak boleh, Ustaz. Ya selama itu tidak mengancam kejiwaan, kita masih punya uang di rumah untuk mencukupi kebutuhan, kecuali ya kita punya anak buahnya nggak punya apapun, kalau kita nggak memberi makan dia mati lah, itu beda lagi, ya kan. Nah sing ninggal bojone miliarder kan yo tengok-tengok ning omah atau di rumah pun kan yo aman toh, malah enak. Nah, sekarang juga beli makan juga bisa lewat GoFood dan macam-macam. Justru itu hal-hal positif yang perlu diperhatikan, dan itu jadi begini, jangan dianggap itu sebagai tantangan, tetapi justru itu peluang untuk membantu orang dalam menjalani masa iddah, perempuan menjalani masa iddah. Alasan keluar, alasan belanja, sekarang bisa check out, ya kan? Check out malah enak, online terus ya, ini sama masa iddah nggak bisa belanja itu ya, belanjanya lewat online. Check out terus. Check out. Tinggal aja di depan, Pak, saya lagi masa berkabung. Ya, kurirnya bingung masa bergabung nggak belanja kan. Ya itu ya. Iya, silakan dilanjut. Selanjutnya adalah wanita itu dianjurkan, bahkan diharuskan, wanita muslimah apalagi untuk menjaga auratun nisa gitu, Ustaz. Baik itu lisan, berpakaian, bersikap. Nah, tapi jika dia itu seorang wanita karir, seorang pemimpin kah, atau seorang mahasiswa yang berorganisasi kah, itu kan pasti juga berinteraksi dengan lawan jenis gitu ya, Ustadz. Itu salah satu menjaga perilaku terhadap lawan jenis gitu. Nah, untuk menyikapi hal tersebut itu kita harus bagaimana, Ustadz? Ya. Jadi memang sering disampaikan beberapa ulama juga bahwa fikih itu kalau kaitannya dengan sosial itu mesti banyak perbedaan pendapat. Jadi yang saya sampaikan mungkin hanyalah salah satu versi. Jadi kalau auratun nisa atau auratnya perempuan itu ya kita ambil yang disepakati banyak ulama lah ya, bahwa seperti halnya ketika sholat lah. Kalau katakanlah secara praktis kita katakan hijab lah ya, hijab itu bagi saya sesuatu yang tidak bisa ditawar begitu. Walaupun dalam hal lain memang hijab sendiri itu masih kontroversi. Tapi kalau kita hidup di kalangan Indonesia, ya kan, di Indonesia ini kita sepakat bahwasanya ulama itu ini aurat perempuan ya termasuk rambut. Jadi itu tetap harus ditutup. Kalau itu kaitannya dengan pekerjaan, misalkan dilarang untuk memakai hijab, kita lihat dulu pekerjaannya itu seberapa penting kadarnya sampai mengancam jiwa. Jadi kan begini, Pak, syariat itu mewajibkan sesuatu itu kan punya tujuan itu 5 kan, makos itu syariah kan. 1, menjaga jiwa, selama itu tidak mengancam nyawa, tujuannya adalah untuk mengamankan nyawa. Yang kedua untuk menjaga harta, terus menjaga apalagi akal, terus menjaga keturunan, terus 1 menjaga apa itu, hibdun nafas, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, terus menjaga akal. Yang 1 apa itu? Makos itu syariah, lupa, nanti di searching ya. Nah,
selama pekerjaan itu tuh nggak mengancam salah satu atau kelima-limanya atau salah satu enggak. Kalau misalnya dia nggak bekerja, masih hidup, masih punya harta banyak, dan itu dia hanya statusnya membantu kebutuhan pelengkap suaminya, ya nggak perlu sampai dia mengorbankan satu pekerjaan yang sampai melepas hijab. Melepas hijab begitu. Tapi kalau interaksi dengan kita tetap berhijab, tapi pasti kan berinteraksi dengan lawan jenis kayak gitu, Ustaz. Loh, kalau interaksi itu kan sudah menjadi suatu kebutuhan. Jadi menjadi kebutuhan. Kita makhluk sosial, kalau kita nggak berinteraksi bagaimana? Ya kalau interaksi tidak masalah lah. Apalagi kalau kita di kampus dan kita dalam rangka tolabul ilmi kan. Benar. Itu contohnya begini, dalam fikih sendiri dikatakan bahwa laki-laki itu sebenarnya salah satu yang diharamkan memandang perempuan. Tapi kan hukum itu pasti cirinya ada pengecualiannya, itu pasti. Al-Quran sendiri setiap berbicara tentang hukum sesuatu itu pasti punya pengecualian. Jadi setiap hukum itu punya pengecualian. Laki-laki haram melihat perempuan kecuali diantaranya dalam proses pendidikan, dalam proses pengobatan. Itu diantaranya, masih ada beberapa hal yang lain. Jadi kalau kita di sini dalam dunia kampus kita belajar, memang satu kelas itu laki-laki dan perempuan, dosen dan mahasiswa itu berinteraksi, itu hal yang wajar juga, termasuk dalam hal pekerjaan. Misalkan dengan pimpinan dan bawahan, atau sama-sama staf, atau sama-sama pimpinan, itu ya tidak masalah. Selama ada kepentingan yang itu dalam halnya tentang kemaslahatan, baik dalam pekerjaan maupun tolabul ilmi, interaksi ya. Kalau soal aurat tadi, kita tetap harus menjaga itu. Oke. Karena banyak sekali kayak wanita ya pasti independen lah, kayak alpha woman lah, yang wanita karir nggak terus. Izin bertanya juga, apakah Ustadz setuju terkait kesetaraan gender gitu? Kalau saya kesetaraan tidak komentar banyak, tapi begini, semua orang itu memiliki peluang yang sama, tapi dilihat dulu, ditimbang dulu seberapa pentingnya, gitu loh. Jadi saya termasuk memilih mazhab yang tidak melarang perempuan untuk berkarir, karena juga tidak dipungkiri bahwa kadang perempuan juga memiliki kelebihan yang dalam waktu yang bersamaan tidak dimiliki oleh laki-laki. Baik itu dalam urusan rumah tangga sekalipun. Misalkan yang laki-lakinya mohon maaf pekerjaannya standar saja lah, pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan. Perempuan boleh bekerja, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Apalagi perempuan itu sarjana, punya gelar akademik, harus diamalkan, tidak masalah. Jadi saya tidak menggunakan istilah gender ya, tapi saya menggunakan tentang peluang untuk berbuat baik. Karena fastabiqul khairat itu dimiliki siapapun. Untuk menjadi lebih baik itu tidak dibatasi bahwa laki-laki harus lebih baik dari perempuan. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama memiliki kesempatan untuk baik dalam bidang apapun, selama dilihat kita tujuannya apa. Karena segala perbuatan itu kan ditimbang berdasarkan tujuan. Kan, iya kan? Innamal a'malu binniyat, al umuru bimaqasidiyah. Tujuannya apa? Tujuan itu kira-kira untuk menjawab sebuah tantangan yang membahayakan atau tidak. Misalkan yang laki-laki, misalkan ini ya suami itu sudah pekerjaannya udah oke, mapan, harta sudah ada semua, dia butuh istri yang betul-betul hanya melayani kebutuhannya, mendampingi dia, dan dia melarang seorang istri itu untuk bekerja, ya istri itu wajib patuh. Karena memang tidak ada hal yang mewajibkan dia mendorong perempuan itu untuk bekerja. Paham ya? Paham. Jadi kecuali begini kasusnya, seorang laki-laki kemudian mohon maaf nih karena sakit dadakan yang membuat dia tidak berdaya hidup, tapi tidak bisa berbuat apapun. Ketika perempuan itu harus bekerja, malah memang harus bekerja, nggak masalah. Walaupun dalam sisi lain mungkin kita tidak bisa berbicara tentang perpisahannya, tapi perempuan itu membantu perekonomian boleh selama memang apa yang dihasilkan oleh sang suami itu tidak bisa mencukupi. Dan ketika suami itu penghasilannya mencukupi lebih-lebih, dan istri itu mungkin punya kelebihan baik itu secara akademik maupun non akademik,
dan dia mau mengembangkan itu, yang pertama dilakukan adalah meminta izin suami. Kalau suami mengizinkan ya alhamdulillah. Tapi saya yakin di era-era seperti ini juga sekarang suami itu pemikiran juga terbuka, malah seneng mungkin dibantu kerja bujune kan gitu ya. Jadi bukan halangan lagi lah. Jadi istilah wanita karir sekarang itu sudah bukan menjadi isu yang perlu dibahas lebih lanjut, karena banyak laki-laki yang sudah sadar akan posisi perempuan juga sekarang memiliki kemampuan akademik, mungkin juga punya tanggung jawab ya terhadap keilmuan yang ia miliki. Apalagi kita yang mungkin sama-sama ketemu di kampus ini sama-sama sarjana. Ya. Dia satu sisi dia harus taat pada suami, tapi satu sisi juga dia harus membuktikan pada orang tua ya kan, bahwa dia bisa menjadi seorang yang sukses kan itu. Benar. Karena juga makanya kalau kita berbicara tentang fikih sosial itu pasti akan terjadi banyak perspektif. Jadi apa kita nggak kasihan, misalkan saya sendirilah punya istri, dia seorang sarjana yang memiliki profesi atau tidak, kemudian saya melarangnya untuk bekerja. Satu sisi juga dia dulu yang menyekolahkan adalah orang tua. Tentunya orang tua juga pengen melihat supaya ini lo nggak sia-sia tak kuliah kan gitu. Kan aku izin anak, mungkin anak saya nggak kuliah langsung saya biayai mahal. Jadi itu tadi ya. Jadi fikih itu kalau dihadapkan pada persoalan sosial itu kan banyak perspektif. Benar. Tapi saya melihat sekarang para suami itu sudah terbuka lah. Banyak dalam rumah tangga itu juga yang kedua-duanya sama bekerja. Artinya banyak perempuan juga yang memiliki peluang untuk mengaktualisasikan diri. Yang penting satu, tidak melanggar norma-norma yang dilarang begitu. Ketika dia harus berkawan harus punya batasannya masing-masing, dan kemudian juga harus menjaga hal yang wajib bagi dirinya, menjaga aurat. Kalau pergaulan juga pun harus dibatasi. Saling menjagalah intinya, dan itu yang paling penting di situ. Dan lagi komunikasi yang baik. Ya, gitu. Iya, Ustadz. Nah, di sekarang ini tuh pasti banyak sekali istilah-istilah gitu, Ustadz. Bahkan ada yang namanya child free, di mana seorang wanita itu tidak mau mempunyai anak. Nah, dari pandangan Ustadz atau ulama-ulama yang ada itu bagaimana? Karena kan tujuan dari menikah itu kan untuk adanya keturunan. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa maqasid syariah itu yang pertama adalah hifdzun nasl ya, menjaga keturunan. Maka nikah itu menjadi disunahkan juga, salah satunya adalah supaya kita tuh memiliki keturunan. Karena besok para nabi itu akan berlomba-lomba memperbanyak umatnya. Nah, salah satu tujuan nikah juga untuk menjaga itu keturunan. Jadi kalau orang tidak punya anak, dilihat dulu alasannya. Fikih itu selalu bertanya alasannya apa gitu. Pasti ilatnya apa, alasannya apa. Kalau alasannya itu hanya ego, maka tidak boleh. Tapi kalau alasannya memang syar'i, ya dia masih takut dengan kondisi keuangannya, dia belum siap mental atau bagaimana, itu masih dipertimbangkan. Tapi kalau secara ekonomi sudah siap, ya kedua-duanya dan itu bisa membuat rumah tangga semakin harmonis, kenapa dicegah? Dilihat dulu alasannya apa. Kalau kita bertanya tidak, kalau dia hanya pengen hidup bebas itu nggak benar, itu dilarang. Ya dilarang. Bahkan kalau bisa itu punya anak sebanyak-banyaknya. Kalau alasannya ekonomi, kita kembali pada persoalan akidah, ya kan, bahwa seorang itu kan membawa rezekinya masing-masing. Rezeki itu kan yang menanggung Tuhan. Ini juga perlu disadari bahwa ketika manusia itu diciptakan di kandungan dalam usia 4 bulan itu kan Tuhan mengutus malaikat kan untuk mencatat berapa banyak rezekinya, termasuk kematiannya, dan besok dia termasuk orang yang beruntung atau tidak, husnul khotimah atau tidak. Itu sudah ada catatannya. Jadi kalau alasan ekonomi bagi seorang muslim itu perlu dipertanyakan. Pertanyakan keyakinannya terhadap Tuhan. Karena anak itu memiliki rezekinya masing-masing sejak dia di dalam kandungan. Itu ya. Jadi alasan untuk tidak punya anak dilihat dulu. Alasannya apa? Mendesak atau tidak? Kalau hanya persoalan ego, dia ingin bebas, maka itu menjadi hal yang haram. Sedangkan lahirnya anak
di satu sisi lahirnya anak itu bisa menambah keharmonisan keluarga. Benar. Bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika mau terjadi konflik yang besar. Banyak loh orang yang mohon maaf ya, orang yang akan cerai tidak jadi karena mempertimbangkan anak. Jadi anak ini bisa menjadi suplemen keharmonisan rumah tangga, juga kadang bisa menjadi salah satu pencegah dari perceraian. Coba nanti kalian mahasiswa dicek lah ya, berapa orang yang tidak jadi cerai karena adanya anak. Pertimbangan itu pasti ada. Maka itu bagi saya dilihat dulu alasannya. Selama alasannya tidak syar'i, tidak mendesak, maka itu hukumnya tidak boleh. Begitu ya. Ya. Jadi Lip Lovers, banyak sekali poin-poin penting di episode kali ini, dari haid, dimana kita harus mengetahui terkait waktu-waktu tertentu, apa yang dinamakan haid, terus istihadah atau tidaknya, seperti itu. Dan buat para wanita karir atau yang suka berorganisasi dan sebagainya, itu diperbolehkan berinteraksi dengan batasan-batasan dan tujuan yang baik, seperti itu. Baik Ustadz, karena durasi kita sudah sangat panjang sekali. Mungkin udah berapa menit? Banyak. Padahal belum menyentuh fashion loh ya. Dan soal pertanyaan netizen juga sudah saya singgung sedikit tadi, dimasukkan ke tadi. Nah, Ustadz, apakah ada pesan untuk Lip Lovers agar tetap berliterasi, apalagi literasi agama? Ya. Untuk perempuan khususnya ya. Perempuan umum juga. Umumnya. Ya, secara umum khususnya karena ini fikih perempuan. Jadi khususnya bagi mahasiswa Unisula atau generasi Khairomah ini ya, kita masih dalam masa-masa belajar, maka banyaklah membaca, banyaklah belajar. Kalau itu tidak bisa dilakukan di bangku kuliah, lakukan itu di luar itu, belajar dari pengalaman orang-orang. Terlepas nanti kalian menjadi seorang wanita karir atau tidak, pada saatnya nanti ketika waktu itu tiba, kalian akan menjadi seorang pendidik bagi anak-anak kalian. Dan pendidik pertama bagi anak itu adalah orang tua atau terutama ibu. Maka untuk menjadi seorang pendidik yang baik, Anda harus punya banyak ilmu dan pengalaman. Maka tetap semangat belajar tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban seorang perempuan, dan memperhatikan hal-hal yang penting termasuk kaitannya tentang agama ya, sholat maupun fashion dan lain sebagainya. Betul sekali. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ini sangat-sangat luar biasa episode kali ini, karena mengupas tuntas. Aslinya belum tuntas ya, belum Ustadz, tuntas. karena perlu waktu yang sangat. Fashion belum tadi fashion. Tapi fashion saya berusaha ini penting juga fashion ya. Make up terutama. Kadang kita itu terjebak pada penampilan yang sangat perfect, baik secara langsung maupun di media sosial, tanpa kita mempertimbangkan itu ada kaitannya dengan itu merusak ibadah kita atau tidak. Ini saya berbicara tentang make up. Waterproof itu boleh dilakukan, tidak masalah, selama kalian itu pintar memanage. Artinya ketika mau sholat mau wudhu ya dibersihkan betul, sehingga tidak merusak atau sehingga tidak menghalangi air masuk ke dalam wajah. Tidak masalah sebenarnya, kita mau pakai apapun, mau pakai nail art sekalipun ya. Perempuan tuh kalau head mungkin mens kan pakai nail art, tapi nanti kalau dia saatnya mandi besar ya harus dilepas. Begitu juga dengan make up yang waterproof, baik itu bedak maupun lipstick itu ya. Jadi harus diperhatikan. Bolehlah bergaya, tapi jangan tinggalkan agama. Itu slogan saya. Ya. Kalian memang harus modernis ya, tapi juga harus agamis. Boleh bergaya tapi jangan tinggalkan agama. Itu. Sip banget. Baik Lip Lovers, dan episode kali ini akan tayang di channel YouTube kita, yaitu Unisula Library. Jangan lupa untuk di subscribe, terus like, comment, and share. Dan bagi teman-teman yang merasa banyak sekali pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Unisula Library, yang dimana ada juga program terbaru. Teman-teman bisa mengakses peminjaman buku atau buku-buku, mengunduh dan sebagainya di program terbaru kita gitu. Nah Ustadz, sebelum kita say goodbye, kita salam
literasi. Oke. 1, 2, 3. Salam Salam literasi. literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biru Walide, Bincang Inspirasi dan Literasi Unisma.